Ini satu remote bisa untuk sampai 30 pesawat. RML Talks. Let's get talks. Badar, bongkar di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Badar. Kita akan bongkar di sekitar. Di sekitar kita sekarang ada pesawat, men. Tempatnya boleh kecil, tapi kita punya pesawat. Tentunya kenalin dulu, nama gua Exal. Oh ya, Om, kita harus 5M-nya jangan lupa, hand sanitizer. Gua di sini nggak sendiri, ditemenin sama pilot, mekanik, dan pencipta pesawatnya. Bukan pesawat Airbus ya, bukan pesawat tempur ya. What? Ini pesawat UAV, men. Ini dia Om Pendi. Selamat pagi, Om. Pagi juga. Boleh, Om? Ya, pakai 5M judul dulu, ya. Om. Betul Ya. sekali. Tapi kan tadi kita ngundang pilot, Om. Iya. Ngundang mekanik juga. Ngundang pencipta juga. Kau sendiri? Ya kebetulan yang mekanik, pilotnya, kemudian yang raketnya saya sendiri. Luar biasa, Sobat Iya. Badar. Orang Indonesia tuh sebenarnya pinter-pinter banget nih orang Indonesia nih. Contohnya Om Pendi, gue hormat banget sama Om Pendi, respect. Terima kasih. Dia pilotnya, dia mekaniknya. Oke, nanti sebelum kita bongkar-bongkar ya, kita bongkar-bongkar sekitar kita yang pesawat UAV ini, kita tanya-tanya dulu, kita bongkar dulu inspirasi dari beliau ini. Beliau ini spesial banget deh, pokoknya RML Talks kita ya. Beliau ini udah diundang di sebuah stasiun TV yang pertama di sini. Ya, gitu loh. Semoga karena sibuk ya, Om. Sibuk. Betul. Karena sekarang lagi corona, jadi banyak kegiatan yang diundur semua. Oh, diundur. Makanya sempat betul. gitu loh. Jadi awalnya ini, Om. Pesawat ini UAV itu apa sih, Om? UAV itu, Om? UAV ini adalah sebuah wahana ya, di mana sering digunakan fungsi-fungsinya itu ada yang untuk pengambilan foto udara, kemudian ada juga mungkin di beberapa tempat militer itu untuk alat tempur ya kan. Nah, UAV sendiri itu kepanjangan dari adalah Unmanned Aerial Vehicle. Real vehicle ya. Ya, artinya itu wahana tanpa awak dia, dan dia bisa gerak secara otomatis. Wow. Nah, itu Om yang bikin. Kalau rakit kita rakit sendiri kan. Untuk spare part memang kita nggak bikin sendiri. Jadi ada beberapa bagian. Yang beli. Contoh untuk bodi itu dari luar ya kan. Nah untuk perakitannya kita sendiri. Gitu. Oh, ini sayap, Om ya. Ya betul. Tapi ini kayak apa? Styrofoam, Om. Ya bahannya sengaja diambil dari styrofoam. Pertama memang Ringan. untuk UAV ini banyak jenisnya. Ada yang dari bahannya itu ada komposit. Oke. Ada yang styrofoam. Tapi untuk yang sering digunakan di lapangan adalah yang styrofoam ini. Oh, gitu. Gimana, Om? Ini awal mula deh. Bagaimana kok bisa sih Om nyiptain pesawat gitu loh kan? Kan nyiptain pesawat tuh ya walaupun bahannya beli loh, Om, kan itu juga butuh apa ya? Iya, sebuah keuletan atau kepinteran lah, Om, buat ngulik. Ya, namanya pesawat kan, awalnya autopilot tuh inspirasi Om dari mana? Awal mulanya gimana? Apa Om bisa nerbangin dulu baru bikin? Apa bikin dulu baru bisa nerbangin, Om? Ya sebelum tahun 2014 memang ini udah merupakan hobi saya kan di aeromodeling kan. Aeromodeling ya. Kebetulan saya pernah kerja di BEG juga, Badan Informasi Geospasial kan. Nah saya lihat tuh sebelum tahun 2014 mereka memiliki pesawat ya. Dan saya lihat ternyata bentuknya adalah pesawat yang biasa digunakan untuk anak-anak aeromodeling. Oh, buatan mana tuh waktu Nah itu, itu Om? waktu itu dibuat dari Bandung ya kan. Mereka beli dari Bandung. Kemudian saya lihat, oh ini kayaknya peluang nih, saya bisa bikin seperti ini kan. Woi, langsung positif Langsung tuh. positif. Gua bisa nih gitu. Iya, dari 2014 itu akhirnya saya memutuskan keluar dari BEG dan untuk fokus di UAV-nya ini gitu kan. Terus gak diundang balik, Om? Balik sana kayak Eyang Habibie kan. Waktu itu orang Indonesia jauh-jauh udah bisa ciptain pesawat, ditarik lagi ke sana. Kita masih hubungan erat dengan BEG itu. Masih, jadi kalau ada proyek-proyek atau apa saya masih sering bantu juga kan. Oke. Tapi tetap saya nggak bisa ke sana karena saya harus fokus di untuk UAV-nya ini gitu. Oh, Jadi nggak gitu. lagi.
Jadi Om mulai menciptakan pesawat ini tahun. Tuh, dari 2014 saya udah mulai bikin sendiri kan. Dari yang model lama itu, yang Ya. masih dilempar ya kan, yang awalnya besar-besar, sekarang udah canggih. Kita punya teknologi baru namanya pitol kan. Berarti Om langsung selalu berinovasi, Iya, kembangin kita terus, betul, kembangin terus. Luar macam-macam biasa. gitu kan. Semoga bisa jadi pabrik pesawat satu lagi Amin, kita ini amin, Om ya. amin. Ya, amin. Gitu. Bentar Om. Haus Om. Ah, boleh minum lah. Isan. Kiu. Mau minum apa Om? Apa aja boleh, yang penting Apa teh. aja boleh ya. Oke. Biasanya kita minum. Oke. Oh, jadi gitu Om. Tapi ini saya lihat Om ya. Buset dah, ini remote-nya beda sama drone Om kayaknya ya. Beda. Ini rame banget loh ini. Iya. Pusing saya lihatnya Om asli. Iya, jadi ini memang remote-nya tidak khusus sebenarnya. Ada beberapa remote selain yang kita gunakan ini. Ini adalah salah satu remote yang open source. Jadi kita bisa custom tergantung kebutuhan kita kan. Jadi dari mulai tombol-tombolnya kita bisa custom nanti untuk fungsi apa aja kan. Nah, beda dengan yang remote drone itu udah fix dia. Jadi satu remote hanya untuk satu drone itu aja. Kalau untuk yang ini yang kita gunakan, ini salah satunya adalah yang Taranis ini. Ini satu remote bisa untuk sampai 30 pesawat. Jadi cukup satu remote ini aja. Biasa. Berarti Om dalam ini kan tahun baru ya. Tahun kemarin deh. Tahun kemarin Om sudah bikin berapa unit pesawat tuh? Kalau untuk unit mungkin udah lebih dari 30 unit lah kita buat. Tahun kemarin 2020. Ya, jadi kita berinovasi macam-macam dari mulai yang biasa, kemudian kita bikin pitol. Pitol pun ada beberapa jenis tuh. Kita ciptakan dari yang 5 baling-baling, kemudian saya saya desain lagi, saya cari efisiensi, kemudian kita bikin tricopter, ada lagi yang pakai tail seater yang bisa berdiri kan. Luar biasa Sobat Badar. Luar biasa emang. Kalau mau beli harus bisa drone dulu Om ya. Iya, salah Harus satunya bisa bisa drone dulu. Oke, masuk Sat. Ayo silakan Om. Oh iya, Iya. terima kasih. Diminum dulu Om hidangannya Om sambil ngobrol-ngobrol Ya. dan ngebongkar inspirasi dan ngebongkar Terima alat. kasih. Ini buatan anak Bogor asli Om. Ya, Bogor ya. Iya. Ini juga Bogor asli Om. Wah, benar. Wah. Iya. Mantap. Terima kasih. Nah, semenjak 2014 itu terciptalah pesawat ini sama Om. Iya. 14 ya. 14 udah mulai keliling Indonesia tuh. Udah sering keliling Indonesia, hampir semua Indonesia kita udah pernah foto itu. Wah. Dari Sabang sampai Merauke udah semua. Jadi ini bukan buat video foto kayak drone gitu Nah, ya? sekarang lebih fokus ke untuk foto udara. Foto udara. Iya. Foto udara itu untuk Untuk pemetaan biasanya. pemetaan Sobat Badar ya. Kita bakal bongkar di sekitar ini. Sekarang kita mungkin boleh Om dicicip Oh dulu, ya, Om. terima kasih. Op, Minum dulu lah kita. minum dulu Om. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Bro. Mantap. Oke. Sekeliling Indonesia Om. Pengalaman dulu deh Om. Yang paling jauh Om rasa di mana tuh? Kita udah pernah ke Papua ya. Papua Paling dari jauh, mulai Sorong, kemudian Raja Ampat kita udah pernah juga, Timika kan. Memang ada beberapa hal-hal menarik lah. Jadi kita Menarik, bisa explore daerah-daerah mana aja yang ternyata beda dengan di Bogor ya kan. Oh. Mulai dari makanan yang beda ya Iya, kan. iya. Kemudian situasi alamnya juga beda ya kan. Yang paling ekstrim menurut saya itu memang kalau kita udah ke Papua itu. Ekstrim Om. Ya, di Segi Papua, apanya tuh? dari segi pertama dari segi cuaca memang beda dengan kita kan. Kemudian kalau ada proyek-proyek Papua itu, saya pastikan bahwa kita itu kenal dengan orang-orang setempat, terutama kepala sukunya. Kepala suku Om. Iya. Nanti perang suku. Nah, maksudnya di sana ekstrim. Jadi Iya, kalau iya. kita nggak kenal kepala suku, kadang-kadang mobile kemana-mana agak susah. Iya ya karena kan? mungkin pedalaman kali Om Ya, ya. pedalaman Kalau kota akses mah aman ya. Kalau kota aman. Kota aman ya. Iya. Yang paling menyedihkan Om. Wah. Yang paling menyedihkan deh. Yang paling menyedihkan itu memang ada beberapa tempat, contoh kayak kita di Rio, di mana pedalaman tuh akses mobile-nya susah ya kan. Mobilnya Ya, susah. saya pernah terakhir itu di Nduga tuh di Papua itu sampai kehabisan dana untuk makan cuy. Waduh. Benar menyedihkan itu. Jadi tim survei kami itu ada 10 orang. Ya. Survei pertama enak lah, senang kan jalan-jalan Iya, ke luar kota kan. Jadi Iya. kita ke
Nduga itu nginapnya awalnya di hotel. Oh. Wah, lama-lama karena kita kehabisan uang itu, kita nginap di rumahnya kepala suku. Tapi untung baik-baik om orang sana katanya. Ya, alhamdulillah baik. Dan yang lebih apa ya, yang seru itu waktu itu kita konsumsi aja. Iya. Awalnya makan itu mewah cuy. Kita makan pakai ayam, Iya. pakai apa kan. Begitu udah Ayam mahal tempatnya- di sana om ya? Mahal. Kita makan di Induga itu yang saya ingat itu, Hah? kita makan pakai ayam aja udah 85.000. Waduh, bisa Sama dapat. minuman dan lain-lain bisa satu orang tuh 125.000, makanya kami sampai kehabisan Dana. anggaran dana kan. Nah, pas di kepala itu lucu itu. Hah. Jadi kita makan itu awalnya karena udah habis anggaran, udahlah kita masak sendiri. Ya. Masak pakai mie rebus aja kan. Mie Iya. rebus satu orang sendiri-sendiri kan. Lama-lama habis juga cuy. Karena satu mie rebus itu untuk rame-rame. Waduh, itu berarti berkesan Wah, banget om ya? berkesan banget. Sampai akhirnya terakhir kita benar-benar nggak beli apa-apa, cuman ada beras aja. Kita akhirnya makan ubi-ubian yang di Papua itu cuy. Oh, ubi. Iya, ada ubinya tuh aneh, mirip dengan kita tapi dia agak berlendir. Waduh. Sama yang buah merah kan, kita makan itu kan. Wah, luar biasa. Tapi ini kan mahal om ya? Iya. Pernah hilang atau di apa kan saya juga kadang-kadang nemenin teman ngedrone kadang ada burung itu kan dibawa disangkanya musuh. Kalau ini musuhnya apa nih di udara? Nah, salah satu kendala pada saat kita akuisisi data di lapangan itu memang selain cuaca, kalau hujan mungkin dia masih bisa tahan. Oh, tahan ini om? Masih bisa tahan. Jadi kita masih bisa pulang, cuman dengan kondisi hujan itu hasil fotonya nggak bagus, nggak maksimal. Oh. Yang paling parah ini burung. Biasa kita kena elang. 2 kali kita pernah kejadian, pertama di Riau, yang kedua itu di daerah Lombok sama elang diambil. Diambil om? Iya, Bentar, ini terbang, ya ada elang, diambil. diambil. Jadi si pesawat ini waktu kejadian di Riau itu saya pakai ukuran pesawat yang sayapnya itu 1,5 meter kan. Panjang dong om. Panjang 1,5 meter. Ternyata Elangnya lebih menurut, besar. Oh iya, menurut orang-orang sana itu ada elangnya ukurannya bisa 3 meter. Wah, Dia si pesawatnya di bawah gitu kan. berarti ini kayak udah melayang aja duit itu om. Udah, dia dibawa langsung. Terus dikemanain sama dia om ya? Biasanya dibawa ke sarangnya sih biasanya. Buat apa drone sama Mungkin dia mau elang? main juga, Bro. Jadi dia tinggal minta remote-nya aja. Udah Aduh, main aja. aduh. Itulah. Luar biasa. Boleh ngomongin harga nggak sih itu? Oh iya, kalau untuk harga memang ini variasi ya. Ya. Jadi ada beberapa pabrikan yang dari luar juga. Luar kan. negeri ya? Iya, dari negeri, ada juga yang lokal. Nah, Kalau luar negeri dulu om, berapa nih luar negeri? kalau dari luar itu pasaran dari harga mulai 600-an ke atas. 600 Juta. Gitu. 600. Iya. Berarti nerbangin ini ya, mobil mewah kita ya. Iya, kurang lebih itulah. Bahkan ada nerbangin. yang lebih mahal. Ada lagi. Ada yang sampai harga 8,5 miliar untuk yang lidar Itu buat apa om? Mereka keperluan untuk kontur biasanya. Jadi terbangin kameranya yang lidar. Gitu. Di Indonesia udah ada yang punya. Di Indonesia saya belum tahu, Belum tahu ya? tapi pernah ada yang punya. Semoga pesawat om bisa gitu nanti ya. Mudah-mudahan lah. Ya. Sekarang pesawat om nih berapa nih? Kalau- RML Talks mau beli soalnya nih om. gitu, Gitu loh. Kalau ini kebetulan yang lokal kan, jadi Ya. kita rakit sendiri. Ya. Untuk yang di lokal itu kita spare part dan lainnya kita bikin sendiri. Mulai dari contoh ini kamera kan, Oh, kamera bikin sendiri juga om? kamera kita custom sendiri nih. Nah, ini kamera yang kita bikin, Iya. ya kan? Jadi casingnya kita bikin sendiri kan. Kalau ini lensanya custom kita kirim dari luar, fix itu. Jadi ini lebih ringan dibandingkan kamera-kamera foto udara yang lain. Oke. Inilah yang paling ringan menurut saya kan. Iya, iya. Ini hanya beratnya itu hanya 182 gram. Wow. Dan bikin sendiri lagi. Betul. Sobat pada. Nih, enaknya kita bongkar di sekitar nih gitu. Kita bisa tanya apa aja sama sang pencipta pesawat dan dia pilotnya juga kan luar biasa. Om, tapi ini saya lihat kayak ini om, apa di pesawat asli kan saya sering duduk di pinggir sayap. Oh iya, Kan emang udah ada ini om, beneran ada ininya. ada betul. Oh, kayak mirip pesawat asli gitu ya. Iya. Ya ya ya. Nah sekarang kita bongkar badan pesawatnya nih. Ini sayapnya ya. Karena tempat kita nggak memungkinkan karena pesawatnya ini sangat besar. Kita coba naikkan dulu satu ya. Ini dia pesawatnya. Tuh kan besar. Masuk nggak kamera? Luar biasa ya. Tapi ini kayak emang styrofoam, tapi kayak lebih rapat gitu om ya.
Ya, betul. Ini bahannya dari apa? Dari gabus, tapi ini bukan gabus yang biasa ya. Mm-mm. Kayak gabus buah dan lainnya. Jadi ini gabusnya khusus, dia bisa tahan semua jenis bahan kimia seperti lem apapun, dia tidak meleleh kan. Oh, Khusus dia. Jadi bukan gabusnya buah, bukan. iya, Ini iya, khusus iya. dia. Om menciptakan ini dari 2014 dan tahun kemarin aja udah 30 unit. Hmm. Itu kejual semua, Sebagian kita pakai untuk apa operasional. namanya operasional, kemudian ada beberapa yang memang dijual. Oke, Om. Jadi dari 2014 sampai sekarang tuh nggak langsung jadi ini, Oh, bertahap gitu. deh dari mulai yang biasa. Dan ini tuh sebenarnya launching setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu Setahun ya. yang lalu ya kita udah mulai pakai yang ini kan. Iya, iya, iya. Sebelumnya masih pakai yang biasa, yang dilempar itu. Ini tempat kameranya, Om. Itu tempat kamera dan tempat baterai. Tapi ada black box-nya nggak, Om? Nah, ada. Oh, ada. Oh, Ada tapi dia. ada black box-nya, guys. Jadi ada sebenarnya bukan black box tapi dia namanya ada file lognya kan. Oh, Di itu, di betul. Ini nih. Coba masukin sini. Itu. Tuh. Ini udah gini isi dalamnya nih. Nah, ini yang cipta. Ini asli loh, ini inspiratif banget. Ini Om bikin ini, kita waktu itu beli dulu yang ada, Om lihat-lihat apa langsung aja berpikir, oh gua harus gini, gua harus gitu. Oh ya, ini sebenarnya aslinya itu dia pesawat anak-anak aeromodeling, anak buat hobi aja. Oh, Cuman gitu. memang saya lihat bentuknya itu, wah ini bisa dikembangkan. Awalnya ini bukan pesawat pitol, jadi yang biasa aja. Kemudian kita custom Ya, jadi pitol, ya kan? oke. Kenapa demikian? Apa sih keunggulan pitol dengan yang lain itu? Jadi kalau yang pesawat-pesawat konvensional itu, pertama dia membutuhkan lahan yang cukup luas untuk take off dan landingnya kan. Nah untuk yang versi yang baru sekarang ini, yang pitol, dengan area 5 kali 5 meter aja dia udah bisa Naik take gitu. off landing gitu. Tuh. RML Tax harus beli nih berarti. Wah ya, ini nih. harus beli nih, Harus beli harus ya. punya itu. Nanti Kan. pasarnya gimana pasarnya? Kebetulan ini sebenarnya banyak. Jadi kalau yang dulu itu ada yang beli, Ya. yang tipe-tipe lama itu, cuma mereka kekurangan pilot karena harus punya skill khusus Oh, kalau yang berarti tipe-tipe saya harus lama. punya pilot, Om. Iya. Wah, saya belajar nih, Om. Kalau yang tipe baru ini pilot itu nggak perlu nggak perlu canggih-canggih Iya. karena ini benar-benar full, dia bisa take off Ya. sama landing sendiri. Oke, Ya. oke. Jadi sistemnya dia vertical take off, naik kayak kan, nanti dia akuisisi data, kemudian selesai dia landing di tempat yang sama. Nah, kalau ini baling-balingnya, Om. Ya, itu baling-baling untuk pitolnya nih. Jadi untuk angkatnya dulu kan. Oh, Nah, ini semua kita custom. Kita bikin sendiri. Jadi ini bahannya adalah karbon ini. Ini Karbon. karbonnya di Indonesia udah banyak yang jual ini kan. hmm. Nah, karbonnya banyak yang jual. Ini adalah bahan-bahan dari 3D printing. Om yang 3D Ya, kita gambar Wow, sendiri kan. wow. Ini kita semua dari bahan 3D printing. Bener loh. Tuh. Orang Indonesia tuh hebat-hebat berarti, Om. Om salah satunya, Om. Ya, mudah-mudahan. Oh, Om nyadar gak sih Om hebat, Om? Enggak juga sih. B aja. Iya, iya. Dari Sabang sampai Merauke nih, Ah, yang pengen dikunjungin kembali. yang kangen itu saya mana ya? Kayaknya udah semua deh. Ya, yang pengen lagi deh, yang pengen lagi. Pengen lagi paling daerah-daerah ini, yang saya kangen itu Timur, di Tengah, Barat. daerah-daerah ini apa namanya, kayak di Ambon itu kan. Oh, Om suka timur. Timur. Karena ada laut, gunung gitu ya. Salah satunya itu sama apa ya, di sana itu Makanan. ikan apa Makanan. berlimpah, ya kan? Oke. Dan murah aja masalahnya itu. Oh, murah. Iya. Oke, Apaan? udah ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Om kira-kira buat Indonesia biar lebih terinspirasi lagi gitu. Oh iya, begini. Sebenarnya di Indonesia itu orang-orang yang apa namanya bikin dan rakit pesawat ini Ya. udah banyak, Udah banyak. nggak hanya saya aja. Jadi udah banyak yang bikin dari yang di Bogor udah banyak, ya Oke. kan, di Surabaya di mana hampir udah semua, ya kan. Kedepannya itu diharapkan itu si UAP yang kita bikin yang di lokal itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, gitu kan. Oke. Nah, dan salah satu itu kita kekurangan pilotnya sih sebenarnya, Mas. Wah, berarti kita Ya. harus banyak Ya, pelatihan ya. banyak belajar ya. Oke, saya harus beli dulu nih RML Oh, Tax, wajib. harus beli dulu. Betul, Saya wajib belajar beli. pilotnya. Hmm. Nanti saya hubungin Om Penny lagi Oh, ya. siap. Semoga selalu berinspirasi, selalu berkarya anak bangsa Om ya. Iya. Oke Sobat Padar, sekian dulu kita bongkar di sekitar kita yaitu Vitol ini bersama Om Pendi yang sangat
luar biasa menginspirasi dan semoga selalu berkarya. Salam Sobat Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om. Ya.